Permisi Kak, dengan Permisi Kak. Assalamualaikum Maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Denny Amastiawan, dan rekan saya Kemudian Farid Syarifudin. Saya Muhammad Denny Setiawan. dan saya Azatul Rafia. Saya di Mekara. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan observasi penelitian tentang integritas akademik mahasiswa akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang. Studi kasus perilaku kecurangan akademik dalam tinjauan nilai-nilai karakter Pancasila dalam menjaga keutuhan NKRI. Oke Kak, menurut saya kenapa integritas akademik itu tinggi? Karena untuk membentuk nilai sopan santun, profesionalisme, juga untuk menetapkan nilai kejujuran Kak. Karena kita sebagai calon akuntan ini, kita harus menerapkan nilai tanggung jawab untuk dipercaya oleh orang-orang, serta nilai kejujuran untuk dapat menciptakan laporan-laporan yang transparansi, seperti itu. Menurut saya integritas akademik itu penting bagi seorang akuntan karena seorang akuntan itu dituntut untuk jujur dan bertanggung jawab. Kalau semisal di perkuliahan aja dia curang, apalagi di masa depan itu berdampak buruk untuk dia pekerjaan dan lain-lainnya di masa depan. Sebenarnya banyak ya, kayak mencontek saat ulangan, terus copy paste tugas temennya, dan udah itu sih. Biasanya faktor pendorongnya itu karena yang pertama dia takut nilainya jelek, yang kedua dia tidak mengerti sama materi dan dia pengen nilai yang tinggi. Nah, yang ketiga tuh setahu saya tak mau ketertinggalan dengan teman-teman yang lain yang memiliki nilai yang tinggi gitu. Oh, mungkin kalau itu saya akan menerapkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena saat ini kita tahu sendiri ya, kondisi Indonesia itu sangat tidak mencerminkan apa yang ada di Pancasila. Jadi saya harap 2045 itu Pancasila itu bisa diterapkan. Hakim mengajar Aika. Ya. Menurut saya mahasiswa di UMM ini luar biasa. Maksudnya mereka semangat untuk belajar, sangat berintegritas sekali dalam melaksanakan pembelajaran di UMM khususnya ya. Dengan bukti mereka rajin untuk kuliah, kemudian tepat waktu dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen pembinanya. Dari situ dulu. Kalau kecurangan, saya jujur jarang menemukan. Yang pernah saya alami itu ketika melakukan ujian mereka hanya datang ketika ujian saja, tanpa datang ke kampus untuk melaksanakan perkuliahan. Tapi itu sangat jarang sekali. Kalau sekarang alhamdulillah ketika diterapkan bahwa nilai kehadiran itu penting, maka mahasiswa tidak hanya datang waktu ujian saja, tetapi betul-betul dia hadir ketika proses pembelajaran. Karena yang paling utama itu ya ketika dalam proses pembelajaran itu hadir di perkuliahan, baik melalui Zoom, Google Meet, atau datang tatap muka. Karena itu sangat penting interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Jadi kalau yang kecurangan yang lain saya belum tahu. Hanya itu saja yang saya tahu. Oke, perkenalkan nama saya Wadatul Jana, biasa dipanggil Wardah. Di sini saya mengajar di prodi akuntansi. Gitu. Pengajar kalian juga sebenarnya. Gitu. Oke, selanjutnya. Betul. Jadi sebenarnya untuk sistem evaluasi di kampus itu atau di sistem pembelajaran kita itu seharusnya memang kita sebenarnya sekarang udah mulai pembenahan ya. Jadi ada yang namanya plagiarisme terkait dengan AI. Jadi kita bisa ngecek tuh gimana caranya kita mengetahui apakah mahasiswa itu bisa menggunakan AI atau tidak untuk tugas-tugasnya. Nah, disitulah sebenarnya kita bisa mengendalikan penggunaan digitalisasi tersebut. Lalu yang kedua, kita juga bisa menggunakan sistem evaluasi ketika
teman-teman di kelas itu kita ngecek gimana caranya memberikan pemahaman terhadap mereka dan apakah ilmu yang kita sampaikan itu tuh nyampe ke mereka. Jadi evaluasi sistem pembelajaran itu sangat penting dilakukan untuk mengendalikan sebenarnya, tidak lagi mencegah. Karena kalau misalkan mencegah itu kan sebenarnya dari awal ya, tapi sekarang sistemnya itu lebih ke mengendalikan. Gimana ketika mereka itu menggunakan digitalisasi, menggunakan AI, mereka tetap bisa mampu memahami apa pemahaman ilmu yang mereka dapatkan dari AI tersebut. Saya dosen sudah senior banget, ngajar di akuntansi, ngajar wis sembarang, disuruh ngajar wawasan keberlanjutan juga pernah, disuruh ngajar kewirausahaan juga pernah, akuntansi, keuangan juga sudah banyak yang sudah diajarkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak mahasiswa semuanya. Berat ini Mas. Berat ya, artinya tidak semudah apa yang dikatakan, tidak semudah apa yang kita bayangkan. Soalnya integritas, kemudian biar moral mahasiswa itu biar lebih bagus lagi, itu perlu ditanam. Kalau kita menanamkan tumbuh, dipelihara, terus nanti berhasil, berbuah dengan baik ini. Sehingga perlu kerja keras, perlu disiplin, perlu di internal keluarga itu ada pendidikan keluarga yang baik, yang harmonis, sehingga nanti membuat keutuhan NKRI kita sebagai bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan ekonomi. Kalau dari ekonomi, kemerdekaan bangsa, kedaulatan rakyat, semuanya itu perlu kita perjuangkan. Tidak cukup dengan hanya kita ngomong berangan-angan, tetapi perlu action, perlu kerja yang memang betul-betul untuk mewujudkan NKRI itu jaya terus selamanya. Demikian hasil observasi yang sudah kami lakukan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari hasil wawancara tersebut adalah integritas itu kita butuhkan nantinya saat bekerja. Kalau kita di masa kuliah saja sudah enggak jujur dan bertanggung jawab, itu nantinya akan terbiasa dan bisa ke bawah sampai kita bekerja, dan kecurangan akademik itu meliputi titip absen, mencontek, dan lain-lain. Selanjutnya, kita harus menanamkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari, khususnya pada lingkup perkuliahan di dalam akuntansi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.